Halo anak-anak baik, jumpa lagi dengan Bu Wahyu di channel Matematika Menyenangkan. Pada video kali ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita tentang himpunan ya. Yang kita akan bahas adalah operasi himpunan bagian 2 atau part 2 yaitu komplement dan selisih. Baik, sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe channel Matematika Menyenangkan. Tombolnya di sebelah kanan bawah. Kalau masih merah diklik ya. Tapi kalau sudah abu-abu tulisannya describe itu tidak perlu diklik lagi. Kemudian klik lonceng untuk semua dan klik like videonya supaya Anda mudah mendapatkan video-video pembelajaran materi ini dari awal sampai akhir. Baik nak, kita mulai ya. Operasi himpunan itu terdiri dari irisan, gabungan, komplement, selisih, sifat-sifat operasi himpunan. Irisan dan gabungan sudah dibahas pada video sebelumnya ya. Kali ini kita akan bahas komplement dan selisih. Baiklah, kita akan mulai yang komplement nak. Untuk memahami komplement, kalian cermati dulu soal ini ya. Di kelas 7A ada siswa yang memiliki alat tulis, pensil, pulpen, stabilo, penggaris, pensil warna, jangka, penghapus, dan busur. Maksudnya jenis alat tulis ya nak ya. Kan mungkin penggarisnya macam-macam, pensil warnanya mereknya juga macam-macam. Tapi jenisnya jenis pensil warna, jenis stabilo, jenis penggaris begitu ya. Kemudian ini ada Ipung dan Vira, itu siswa kelas 7A di kelas tersebut ya. Ipung memiliki alat tulis berupa pulpen, penggaris, pensil warna, dan jangka, sedangkan Vira mempunyai pensil, pulpen, stabilo, dan busur. Kalian diminta untuk menentukan jenis alat tulis di kelas 7A yang bukan milik Ipung. Kemudian juga kalian diminta untuk menentukan jenis alat tulis di 7A yang bukan milik Vira. Ya, kita misalkan saja dulu ya. Misalkan S itu adalah himpunan semesta yang anggotanya alat-alat tulis di kelas 7A yang dipunyai oleh siswa-siswa ya. Ada pensil sampai dengan busur. Kemudian himpunan A adalah himpunan alat tulis atau jenis alat tulis yang dimiliki Ipung. Kemudian himpunan B adalah jenis alat tulis yang dimiliki Vira gitu ya. Nah, kita buat diagram Venn-nya untuk yang pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu kan alat tulis di kelas 7A yang bukan milik Ipung. Ini yang A ya. Yang bukan milik Ipung itu berarti di luar ini kurva tertutup pink ini ya. Jadi di luar himpunan A. Yang di luar himpunan A itu kalau diarsir seperti ini nak. Kalau diarsir ya. Itu. Nah, ini kalau diarsir begitu ya. Kemudian isinya apa dong? Ya, isinya selain yang ada di kurva pink ini. Ya, jadi isinya ini. Nah, A komplement. A komplement itu ini ada huruf C sebagai pangkat, kemudian anggotanya adalah pensil, stabilo, busur, penghapus. Jadi Ipung tidak punya ini kan? Tidak punya ini. Tidak punya pensil, tidak punya stabilo, tidak punya busur, tidak punya penghapus. Gitu ya. Sekarang untuk yang B di sini itu punyanya Vira ya. Tapi yang bukan milik dia apa? Berarti selain yang kurva hijau ya. Berarti ini arsirnya ini daerah isinya itu ya. Daerah yang diarsir itu adalah hasilnya gitu ya. Jadi Vira tidak memiliki daerah yang diarsir ini, yaitu penggaris, pensil warna, jangka, dan penghapus. Tulisnya B komplement ya. Nah, seperti itu. Jadi komplement itu selain B komplement berarti selain himpunan B, tetapi di dalam S.
Jadi penggaris, pensil warna, jangka, penghapus gitu ya. Kalau kelas lain ada yang memiliki binder misalnya, ya gitu, kelas lain itu tidak boleh dimasukkan ke sini karena harus di dalam S ya. Himpunan semestanya itu kan alat tulis di kelas 7A bukan 7B, misalnya begitu ya. Ya, jadi A komplement adalah bukan himpunan A tetapi di dalam S. B komplement bukan himpunan B tetapi di dalam S gitu ya. Baik, supaya lebih paham lagi kita lihat ini. Wah, apa ini Bu? Ya, ini adalah tabel supaya kalian lebih paham apa itu komplement gitu ya. Misalnya ini, himpunan semestanya A sampai E, urut ya. Kemudian himpunan A itu anggotanya ABC, himpunan B anggotanya DF. Sehingga kalau dibuat diagram Venn seperti ini. Ini kan hanya A, B, C. Maka ini juga A, B, C saja ya. Ini D, E, F, maka ini juga D, E, F gitu ya. A komplement yang seperti apa? Berarti selain kurva pink ini, selain ABC berarti jadinya D, E, F, G, H, I, ya kan? Kalau B komplement berarti isinya A, B, C, G, H, I, seperti itu. Sekarang sekalian kita belajar selisih ya nak ya. Selisih A kurang B artinya himpunan A yang bukan anggota B. Jadi himpunan A isinya itu kan ABC, bukan anggota B. ABC itu tidak ada satupun yang anggota B. Ya sudah, berarti A kurang B, ABC isinya. B kurang A, D, F gitu ya. Supaya lebih paham, lihat lagi nih yang nomor 2. S-nya sama, tapi ini A dan B-nya A-nya ketambahan ada D nih. Tidak hanya ABC tapi ditambah D. Kemudian B-nya ditambah G gitu ya. Sehingga himpunan A dan himpunan B ada anggota yang sama, yaitu D. D, anggota yang sama. Ya. Nah, sehingga itu adalah irisannya. Jadi diagram Venn-nya seperti ini ya. D itu miliknya anggota A, himpunan A, D itu anggota himpunan B, begitu ya. Nah, anak-anak, A komplementnya bagaimana? A komplement itu selain yang ada di dalam yang pink ini ya. Berarti selain himpunan A, tapi ada di S. Selain himpunan A apa saja? Oh ya, E, F, G, H, I. Gitu ya. Selain B komplement, A, B, C, H, I. A kurang B, himpunan A yang bukan B. Nah, D ini anggota B, berarti D nggak usah ditulis ya. B kan tidak ada di B. A tidak ada di himpunan B. C juga tidak ada di himpunan B. Berarti yang ditulis adalah A, B, C. Kalau B kurang A, lihatnya di himpunan B. Nah, di himpunan B ada tidak yang anggota himpunan A? Ada. Di D ini ya. Si D ini tidak tidak hanya di himpunan B tapi di himpunan A juga. Jadi yang ditulis hanya E, F, G. Hanya yang ini. D tidak ikut walaupun ada di B. Karena D adalah anggota A. Begitu ya. Baik, sekarang yang nomor 3. Ini A-nya anggotanya ABC, B-nya ABC, D, F. Oh, berarti ABC-nya masuk di himpunan B. Iya, jadi seperti ini. Jadinya ingat tidak, kalau ini himpunan A adalah himpunan bagian dari B, gitu ya. Sehingga A komplementnya apa? Bukan himpunan A, tapi ada di S, yaitu D, F, G, A, I. Sekarang kalau B komplement, B komplement itu ABC ikut anggota B loh. Berarti selain A, B, C, D, F ya, yaitu G, H, I. Nah, kalau A kurang B, himpunan A yang bukan B. Lah, ini semua himpunan A anggota B. Jadi gimana dong? Himpunan kosong. Ya. Kan himpunan A yang bukan B, yang bukan anggota B. Nah, ini himpunan A itu kan isinya ABC. ABC ini anggota B,
berarti himpunan kosong. Kalau B kurang A, ya himpunan B, ya himpunan B A B C D E F yang bukan A. Lah A B C itu A. A B C itu anggota A, berarti hanya D F. Seperti itu ya. Sekarang nomor 4. Ini S-nya sama, tapi himpunan A dan himpunan B anggotanya sama. Sama-sama anggotanya A, B, C, D. Berarti berimpit begini ya nak, diagram Venn-nya. Terus A komplementnya ya selain ada di kurva Fink. Jadi EF GHI ya. B juga sama kan? Iya, F GHI. Kalau A kurang B, lah semua anggota A yaitu A B C D juga anggota B. Jadi tidak ada, himpunannya kosong gitu ya. Jadi kalau disimpulkan seperti ini. Misalkan S adalah himpunan semesta, itu A dan B serta suatu himpunan ya. Jadi himpunan anggota, jadi komplement himpunan A adalah himpunan yang anggotanya adalah anggota himpunan A. Gitu. Jadi yang ada di S ya, dinotasikan dengan A komplement. Jadi notasi pembentuk himpunannya A komplement adalah himpunan yang anggotanya X gitu. Nah, X-nya itu sedemikian rupa sehingga X-nya anggota S, tetapi X bukan anggota A. Gitu ya nak. Lanjut, bagaimana kalau selisih? Nah, selisih himpunan B terhadap himpunan A adalah himpunan semua anggota A yang bukan anggota B. Ya, dinotasikan dengan A kurang B. Notasi pembentuk himpunannya berarti A kurang B adalah himpunan yang anggotanya X sedemikian rupa sehingga X anggota A dan X bukan anggota B. Gitu ya. Ini juga boleh sih dibeginikan A iris B komplement ya. Tapi ini ajalah ya. Lanjut. Nah, anak-anak, untuk lebih memahami itu komplement, kita belajar soal cerita ya. Dari hasil survei tentang komunikasi media sosial yang paling digemari oleh warga usia 13 tahun ke atas di desa maju adalah ini 90 orang atau warga suka menggunakan WhatsApp, 112 orang menggunakan Line, dan 84 suka keduanya serta 4 orang tidak suka keduanya ya. Gambar diagram Venn-nya. Kemudian berapa jumlah warga desa Sukamaju yang berusia 13 tahun ke atas? Kan belum dikasih tahu ya. Berapa jumlah warga usia 13 tahun ke atas yang tidak suka menggunakan Line? Dan ini WhatsApp dulu baru yang Line gitu ya. Ya, kalau begitu kita diagram Venn-nya dulu ya. Kalau diagram Venn-nya berarti kita harus misalkan dulu. S itu adalah warga yang usianya 13 tahun ke atas di desa maju ya. Kemudian A yang 13 tahun ke atas yang suka WhatsApp. Kemudian yang B adalah himpunan warga yang usia 13 tahun ke atas yang suka Lines. Kemudian C adalah himpunan warga 13 tahun ke atas yang suka WhatsApp dan Lines. Dan D adalah himpunan semua warga usia 13 tahun ke atas yang tidak suka WhatsApp atau Lines. Zaman kini tidak suka, ya mungkin itu sudah usianya lanjut ya nak ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita akan jawab ini semua ya nak, mulai dari diagram Venn dulu. Mari kita jawab nak diagram Venn-nya. Untuk mengisi ini, masih ingat ini adalah diisi yang arsiran ya. Arsiran atau irisan, kok arsiran, mohon maaf, irisan ya. Irisan dari himpunan A dan B berapa? Ya ini 84. Oke. Kemudian himpunan A atau yang menyukai WhatsApp itu ada 90 kan? Ada 90, jadi 84. Di sini 90 harusnya jadi 90 dikurangi 84. Maka di sini 6 orang. Berarti yang di sini tuh hanya menyukai WhatsApp ya. Kalau yang 84 itu WhatsApp ya, Line ya. Ya kan? Oke, yang lain 112. Berarti 112 dikurangi
84. Ya, betul, 28. Oh, terus ada 4 orang yang tidak suka dua-duanya, gitu ya. Oke. Berapa jumlah warga desa Maju yang berusia 13 tahun ke atas? Jumlahkan saja semua ya. Ya, 6 tambah 84 tambah 28 tambah 4. Berapa, Nak? Ya, betul. Ini 122 orang. Begitu ya, Nak ya. Kemudian jumlah warga 13 tahun ke atas yang ini yang suka menggunakan WA. Ya, berapa, Nak? Ya, ini betul. Maksudnya ini yang tidak ya. Yang tidak suka WA berarti di luar yang pink gitu ya. Di luar kurva pink. Jadi adalah 28 ditambah 4 dong. 32 orang. Gitu ya. Berapa usia 13 tahun ke atas yang tidak menyukai lens? Ya, berarti di luar yang hijau itu ya. Jadi 6 dong. Tambah 4. 10 orang. Begitu ya, Nak ya. Baiklah. Kita lanjutkan. Nah, anak-anak, ini nomor 3. Dalam suatu kelas terdapat 32 siswa. Terus di kelas tersebut ada 14 siswa suka belajar matematika, 17 suka pelajaran bahasa Indonesia, dan 3 orang tidak suka kedua mata pelajaran itu. Nah, berapa siswa yang suka matematika dan bahasa Indonesia? Oh, berarti irisannya kan? Irisannya belum tahu berarti ya. Terus gambarlah diagram Venn-nya. Loh, berarti dicari irisannya dulu baru gambar diagram Venn. Kalau begitu kita pakai rumus SIL, bukan? Rumus SIL masih ingat? Ya, di pertemuan sebelumnya ya. Bagi yang belum paham, dibuka video-video ibu yang sebelumnya, oke? Kemudian ini tentukan jumlah siswa yang tidak suka pelajaran matematika, kemudian yang tidak suka pelajaran bahasa Indonesia, begitu ya. Ya, kita mulai. Kita pakai rumus SIL, kita di sini saja. Kenapa sih Bu kok di situ, kok di sana kan banyak ini tempat. Nanti ini dipakai soal yang lain. S-nya tahu berapa? 32. I-nya itu yang dicari. L-nya itu ada 14 ditambah 17, bukan? Ya, ditambah 3. Jadinya itu berapa? 32 ditambah I sama dengan 14 tambah 7 tambah 3. Berapa jadinya? Ini kan 20 ya, jadi 34. Berarti I-nya itu adalah 34 dikurangi 32. Jadi irisannya 2 ya. Oke, kita gambar sekarang. Nah, kalau digambar di sini ya irisannya ya 2. Kemudian ada 14 suka matematika, berarti di sini 12. 14 dikurangi 2, bukan? Kemudian ya ada 17 dikurangi 2, berarti sini 15. Terus ada 3. Nah, gitu ya. Ini kalau dijumlahkan ya 32 ya. Ya, betul. Kemudian tentukan siswa yang tidak suka pelajaran matematika. Tidak suka pelajaran matematika berarti di luar kurva pink ini ya. Jadi yang 18 ya. Baiklah. Kemudian yang D itu yang ya tidak suka bahasa Indonesia, berarti di luar kurva hijau. Berarti 12 tambah 3 dong. Ya, betul 15. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya, Nak. Nah, ini soal berikutnya. Kelihatannya kita perlu diagram ya. Nah, ini diagramnya di sini. Kok di situ, Bu? Ya, soalnya nanti di sini penuh ya. Oke, kita lihat A irisan B
Adakah yang sama? Ya, ini 3 sama dengan 3 ya. 5, 5, 7, 7. Oh, itu irisannya. Ya, berarti di sini ada 3, ada 5, dan ada 7. Ya kan? Kemudian di A yang tersisa 1 dan 9. Yang di B 2. Kemudian kan ini S-nya 1 sampai 10. Ini 1, 2, 3 sudah ada, berarti 4 belum ada. 5 sudah ada, 6 berarti belum ada. 7, 8 belum ada. 9 ya, 10 belum ada. Begitu ya. Diagram Venn-nya sudah. Kemudian buktikan kebenaran pernyataan berikut. A gabung B komplement sama dengan A komplement irisan B komplement. Gitu. Nah, satu-satu saja ya. Ini kita batasi. Nah. Ini kalau A gabung, ini jawaban A ya. Ini A gabung B komplement. Isinya apa ya? A gabung B itu kan 1, 2, 3, 5, 7, 9 ini ya. Yang ada di lingkaran yang ada di kurva pink dan kurva hijau. Itu selain itu kan komplement. Tapi ada di S ya. Jadi apa dong isinya? Selain yang ada di kurva pink dan kurva hijau. Berarti ya betul 4, 6, 8, 10. Seperti itu ya. Sekarang kalau A komplement, isinya apa kalau A komplement? Ya betul 2, selain yang ada di kurva pink ya. 2, kemudian 4, 6, kemudian 8, 10 ya. Sekarang kalian disuruh menentukan ini. Untuk menjawab ini adalah B komplement. B komplement itu adalah apa nak? Ya, ini selain yang ada di lingkaran hijau, yaitu 1 ya kan, 1 terus 6 ya, 4 dulu ya, 4 baru 6, kemudian selain yang ada di hijau ya, 1, 4, 6, 8, 9 ya kan, terus 10. Nah, bagaimana dengan A komplement? Irisan B komplement ya. A komplement irisan B komplement itu yang sama apa nak? 4, 6 terus ya 8 terus 10 ya. 8 walaupun 2 tapi ditulisnya 1, namanya juga kesamaan ya. Oke, apakah ini sama ini? Sama. Oh ya, berarti masak ibu sukses ya. Jadi ini terbukti ya nak ya, terbukti. Terbukti apa? Ini terbukti ini. Kalau ada A gabung B komplement itu sama dengan A komplement ini gabung, maka di sini adalah irisan B komplement. Begitu ya. Oke. Kita lanjut untuk pembuktian yang B. Ya, ini ada A irisan B dikomplementkan ya. Apa isinya A irisan B komplement? Oke, kita lihat A irisan B komplement. A irisan B kan 357 ya nak. Berarti komplementnya adalah ya 1. Terus 2, 3 tidak, 4, 5 tidak, 6, 7 tidak, karena 357 kan.
terus 8, 9, 10. Begitu ya nak ya. Oke, bagaimana dengan ini A komplement gabung B komplement. Tadi kan irisannya ya nak ya. Ini kita sudah tahu A komplement B komplement, maka kalau ada A komplement kemudian digabung ya, gabung B komplement itu bagaimana? Ini gabung ini ya, kita tulis saja ya, 1. Kemudian ini A komplement B komplement 2, betul. 3 ada nggak di sini? Di A komplement B komplement tidak ada, adanya 4. Terus 6, terus 8, terus 9 dan 10. Seperti itu ya. Apakah atas dan bawah sama? Oh, sama. Kalau sama terbukti dong. Ya, terbukti. Terbukti bagaimana? Ya, bahwa A iris B komplement itu sama dengan A komplement gabung B komplement gitu ya. Oke, sekarang kita yang C. Yang C itu ada A komplement gitu, terus dikomplementkan lagi. Seperti itu ya. Apakah isinya A gitu ya. Kalau A komplement tadi apa nak? Ini A komplement itu isinya 2, 4, 6, 8, 10 ya. 2, 4, 6, 8, 10. Nah ini dikurungi, nah terus komplement gitu. Jadi selain 2, 4, 6, 10, selain 2, 4, 6, 8, dan 10 gitu kan. Oke, berarti berapa? 1 ya, 3, 5, 7, 9. Terus berapa lagi? Sudah ya? Sudah? Oke, sudah. Himpunan A isinya apa? Iya, himpunan A itu 1, 3, 5, 7, 9. Himpunan A itu yang ada di kurva warna pink ya. Sama nggak ini sama ini? Oh, sama. Jadi terbukti dong. Apanya yang terbukti? Ya, A komplement sama dengan, maksudnya A komplement dikomplementkan lagi, hasilnya adalah A. Begitu ya nak? Semoga paham. Kita lanjutkan ke soal berikutnya atau selisih ini ya. Selisih himpunan B terhadap himpunan A adalah himpunan semua anggota A yang bukan anggota B. Dinotasikan dengan A kurang B, begitu ya nak. Oke, notasi pembentuk himpunannya adalah A kurang B adalah himpunan yang anggota-anggotanya X sedemikian rupa sehingga X anggota A dan X bukan anggota B, begitu. Baiklah, kita coba ya. Nah, wah banyak sekali tuh Bu. Iya, ini banyak ya nak. Jadi hasil survei di kelas 7B ini ya. Oh, yang tadi 7A Bu, sekarang 7B. Ya, tadi di 7A surveinya tentang pensil, penggaris begitu ya. Kalau di 7B ini tentang ekstrakurikuler. Ada berapa di sini ekstrakurikuler yang diperlihatkan? Oh, ada 3 nih, olahraga, seni, dan sains ya. Nah, nanti ini apa dikasih tahu nih, ada beberapa keterangan ya. Ini ada 16 yang suka ekstrakurikuler olahraga misalnya, dan seterusnya. Ada 5 yang suka kurikuler olahraga dan seni begitu. Bu, aku suka seni dan sains. Di sini ada nih 10 orang ya. Gitu ya. Nah, kemudian juga kalian diminta untuk, oh ya, ada 2 yang suka ketiga-tiganya. Kemudian ada 3 siswa yang tidak gemar ketiga-tiganya tuh. Tidak suka olahraga, tidak suka sains, dan tidak suka seni. Gitu ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan, buatlah diagram Venn. Kemudian jumlah siswa yang hanya mengikuti ekstrakurikuler olahraga. Yang hanya ya. Ini hanya semua sih perasaan ya.
Oke, kita lanjut. Ya, ini diagram Venn-nya. Anak-anak, kalau untuk mengisi diagram Venn ini kita mulai dari arsiran ketiga himpunan ya. Jadi ini kelihatannya ya naik ke atas gitu nak. Ya, ini ke atas begini sampai sini. Ya. Gitu, dari bawah ya, dari 2. Jadi ada 2 orang yang gemar ketiganya, jadi kita simpan 2 di sini. Nah, ini jumlahnya 2 maksudnya ya. Jadi tidak dititiki. Oke, kemudian naik ke 10. 10 itu seni dan sains. Ya, kita misalkan saja ya yang olahraga ini itu NA. Berarti yang olahraga itu yang A ya. Di sini kita kasih ini deh supaya tidak tertukar. Kemudian yang seni itu NB. Jadi di sini seni. Memang boleh tulis-tulis gitu. Nggak boleh nak, itu hanya sekedar ore-orean kamu ketika menyelesaikan soal ya. Terus yang C itu adalah yang sains berarti. Nah, seperti itu ya. Baiklah, 10 itu mengikuti ekstrakurikuler seni dan sains. Seni dan sains ini ya. Itu ada 10 mengikuti 2 itu di sini sudah ada 2 tuh. Berarti kurang 8 ya, irisan yang kuning dan yang biru. Kemudian 8 itu irisan dari kurva merah dan kurva biru ya. Itu 8. Di sini sudah ada 2. Ya, kurang 6. Kemudian yang sekarang yang ini. Tadi ini sudah, sekarang ini. 5 olahraga dan seni. Sudah ada 2 ya. Jadi kurang 3. Gitu. Sekarang 23 siswa, sekarang yang ini ya, mengikuti ekstrakurikuler sains. Oke, sains itu yang ini. Ada berapa? 23. Ini sudah ada 16 ya, 2 tambah 8 tambah 6. Sudah ada 16, berarti kurang berapa? Ya, kurangi 23 dikurangi 16. Ya, 7 ya. Oke. Terus kita lanjut ke yang 15. 15 itu mengikuti ekstrakurikuler seni. Ini baru 13. Kurang 2 dong ya, kan 15. Oke. Kemudian satu lagi ya masih ya, 16. Siswa mengikuti olahraga. Ya, ekstrakurikuler olahraga maksudnya ya. Ada 16. Ini sudah ada 11 ya. Jadi kurangnya ya betul 5. Oke. Kita lanjutkan ya. Ya, nah ini sudah terjawab yang A. Berarti kita ke yang B, berapa jumlah siswa dalam kelompok tersebut? Jumlah siswa kelompok tersebut itu berarti kita jumlahkan saja ya semua ya. Mulai dari yang kurva merah deh ya. Berarti 5 tambah 3 tambah 2 tambah 6 ya. Kemudian ke kuning yang belum berarti 2, 8. Ke biru berarti tinggal 7 ya. Oke. Ada yang tidak suka dua-duanya? Ada berapa orang? 3 orang di luar sini. Oke, berarti ini tambah 3 ya. Jadi berapa tuh? Berapa semuanya? Ya, betul. Satu kelas 36 orang. Gitu. Baiklah, sekarang jumlah siswa yang hanya mengikuti ekstrakurikuler olahraga. Si 3 ini ikut seni juga, yang 3 orang ini ya. 2 ikut 3-3-nya. 6 ikut sains. Jadi yang hanya itu hanya yang ini. Yang 5 orang ya. 5 orang. Kemudian yang seni berapa orang yang hanya ikut seni? Ya, hanya ini. Jadi 2 orang. Berapa yang sains? Yang sains berarti hanya ini kan.
7. Berarti di sini 7 orang. Begitu, semoga paham ya. Lanjut ke soal yang lain. Baiklah, ini soal nomor 2. Dalam satu kelas ada 21 siswa gemar pelajaran matematika, 16 gemar seni budaya, 8 siswa gemar keduanya, dan 5 siswa tidak gemar keduanya. Seperti itu ya. Nah, pertanyaan yang A, jumlah siswa dalam kelas tersebut. B, jumlah siswa yang hanya gemar pelajaran matematika. Dan C adalah jumlah siswa yang gemar pelajaran seni budaya. Kelihatannya ini tidak menggunakan diagram Venn ya. Coba kita selesaikan dengan SIL. Masih ingat? Ya, ingat dong. Baru saja tadi dikasih tahu lagi, ya kan? S itu semuanya I irisan lainnya. Ya, semuanya tahu. Itu justru yang ditanyakan, Bu. Oh iya, berarti sini S. Irisannya tahu. Ya, tahu gemar keduanya ini 18 gemar keduanya ya. Berarti itu I. Lainnya itu ya 21. Kemudian 16. Itu ya. Kemudian yang tidak suka ya 5 orang. Seperti itu ya. Jadi lainnya itu yang bukan semesta dan irisan ada di lainnya gitu ya. Jadi ini kita jumlahkan dulu. Berapa 21 tambah 16 tambah 5? Ya, berapa nak? 42. Oke. Berarti ini adalah 42 dikurangi 18. Berapa? Ya, 34. Berarti satu di kelas itu ada 34 orang. Seperti itu ya nak. Kemudian jumlah siswa yang hanya ini tidak ada diagram Venn-nya loh nak. Kalau tidak ada diagram Venn-nya kita bayangkan ya. Jadi kalau suka matematika itu kalau dikurangi irisannya itu hanya suka matematika kan? Ya, anggap yang suka matematika itu adalah himpunan A. Jadi banyaknya himpunan A itu dikurangi dengan irisannya. Irisan dari A dan B. Anggap yang seni budaya itu himpunan B ya. Jadi ini adalah yang suka matematika kan 21 orang. Tuh, kalau di diagram Venn itu kan irisan itu yang sebelahnya irisan ya. Jadi yang hanya. Nah, irisannya berapa nak? Ya, irisannya 8. Berarti berapa ini? Ya, 13. Berarti di sini ada 13 orang. Seperti itu ya. Kemudian yang C bagaimana? Ya, yang C itu yang hanya suka seni budaya. Berarti di sini yang suka seni budaya seluruhnya dikurangi irisannya. Berapa? Ya, 18. Oh, salah. 16 dikurangi 8. Ya. 16 dikurangi 8. Ya, 8. Berarti di sini 8 orang. Begitu ya, nak? Semoga paham. Oke, ada soal satu lagi nih, nak. Diketahui S itu dari 0 sampai 12 ya, berurut. Urut kan, tidak ada yang tidak urut kan. Lalu A itu anggotanya. Kita isi yang paling tengah dulu sini ya. Seperti biasanya, yang suka ketiganya itu ada berapa orang? Kita lihat ada di ketiga himpunan ya. Mana yang ada di ketiga himpunan? 3. 3 ada di sini nggak ada. 1 tidak. 5 adakah? Di himpunan B tidak ada. 7, ya 7. 7 ada di A, 7 ada di B, 7 juga ada di C. Berarti di sini 7. Ada lagi? 9 ada di A, ada di B, tapi di C nggak ada. 11, ya 11 ada di 3 himpunan. Jadi 11 ada di 3 himpunan, berarti di sini 11. Jadi 11 itu miliknya A, miliknya B, miliknya C, begitu ya.
Oke, sekarang himpunan A dan B. Jadi yang irisan kurva merah dan kurva kuning ya. Jadi ini A dan B yang sama apa ini? 1 di sini nggak ada, 3 sini nggak ada, 5 nggak ada, 7 ya 7 sudah ada 7 di sini, 9 ya 9 berarti, 11 di sini sudah ada ya. Oke, sekarang B dan C deh. B dan C itu kurva kuning dan biru. Ada yang sama? Ya 7, 11. Ada lagi nggak? Nggak ada ya? Ya sudah, berarti hanya 7 dan 11 ya. Sekarang A dan C berarti kurva merah dan kurva biru. Kurva merah dan biru A dan C. A dan C yang sama apa nih? 3 ya nak ya, 3. Terus 5. Terus 7, 11 ya. 3, 5, 7, 11. Di sini sudah ada 7 dan 11. Berarti di sini 3 dan 5. Begitu ya. Baiklah, kita isi yang merah dulu, yang kurva merah. Di sini sudah ada 3, 5, 7, 11, 9. Padahal si A itu 1, 3, 5, 7, 9, 11. Berarti hanya kurang 1 di sini. Gitu ya. Baik, sekarang kurva kuning. Di sini sudah ada 7, 11, 9, kuning dan merah ya. Ini kuning saja. Kuning saja berarti kuning itu sudah ada 7, 11, 9. 7, 11, 9 atau 7, 9, 11. Berarti yang belum ada adalah 8, ya kan? 10 dan ya 12. Gitu ya. Sekarang yang biru. Yang biru itu 2, 3, 5, 7, 11. 3, 5, 7, 11 nya sudah ada. Berarti yang belum ada adalah 2. Gitu ya nak ya. Hanya 2? Ya hanya 2. Betul. Betul sekali. Baiklah, sekarang kita isi ini nak. A kurang B berarti himpunan yang ada di A tapi bukan B. Gitu. Nah ini 9, 7, 11 itu masuk B. Yang ada di A berarti tinggal 1, 3, 5. Ya nak ya, 1, 3, 5. Bu, 3 dan 5 kan anggota yang biru. Iya, tapi kita kurangnya dengan B, bukan dengan C. A kurang B, begitu ya. Jadi ada di merah yang bukan anggota yang kuning. Seperti itu ya nak. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini B kurangi A. Dibalik, berarti ada di B bukan miliknya A. Berarti 7, 9, 11 itu ya irisannya. Berarti tinggal apa dong? Ya, tinggal 8, 10, 12. Seperti itu ya nak. Oke, kita lanjutkan untuk B kurangi C. B kurangi C berarti ada di B, bukan anggota C. Nah 7 dan 11 itu anggota C ya. Walaupun ada di B, berarti isinya adalah ya. Oh, ini ada yang diagram Venn ya. Ada yang kurang ya nak ya. Kan di luar sini ada berapa nak? Ada 0. Ada 4. Ada 6 ya nak. Ada 6. 0, 4, 6 gitu. Oke lah. Untung belum ada komplement ya nak ya. Baik, B kurangi C. Ada di B bukan C, berarti selain 7, 11 itu ya. Jadi mulai dari 8. Kemudian 9. Kemudian 10. Kemudian 12. C kurangi A. Oke, siapa yang tahu C kurangi A? Ya, hanya 2, betul. Nah, A kurangi B diiris dengan A kurangi C. A kurangi B sudah ada? Sudah nih. 1, 3, 5. Kurangi irisan dengan
A kurangi C. Di sini belum ada, kita tulis saja di sini A kurangi C. Gitu ya. Jadinya ini adalah isinya A kurang C, punya A bukan punya C. Yang punya C kan ada 3, 5, 7, 11 ya. Oke, berarti di sini isinya adalah 1 dan 9. Begitu ya, Nak. Oke, berarti kita lanjut di sini. Ini 1,9. Jadi apa dong isinya? Ya, ini kan irisan, Nak. Irisannya jadi yang sama hanya 1. Baiklah, paham ya. Terus kita lanjutkan ke yang kedua. Oh, yang ke F maksudnya. Yang ke F itu A kurangi C. Sudah ada belum? Sudah ada, yang ini kita buat tadi ya. A kurangi C 1,9. Kemudian digabung dengan B kurangi C. B kurangi C mana? Ada di sini. B dikurangi C ada ini ya. Jadi dikurangi 89. Itu 10, 12. Gitu ya, Nak. Terus gabungannya apa dong? Ya, gabungannya berarti ini semua. Ya. Jadi 1 ya. 2 tidak ada, 3 tidak ada. Berarti ya mulai dari 8 ya, Nak ya. Oke. Jadinya 1, 8, 9, 10 ya 11, 12 gitu ya, Nak. Baiklah, sekarang untuk yang G. Yang G di sini aja ya, Nak ya, di bawah. Jawabannya maksudnya itu ini jawaban miliknya. Kelas kita lanjutkan untuk yang G ya. Nah, yang G itu ada A gabung B. Itu kemudian dikurangi A gabung C. Gitu bukan? Nah, A gabung B itu ini ya, Nak, yang ada di kurva merah dan ada di kurva kuning. Yang itu. Jadi kita tulis aja di sini. Gabungannya 1 ya, 1 kemudian 3 ya. 3, 5, 4 nggak ada kan? 4 di luar, 7, 8 ada, 9, 10, 11, ya 12. Seperti itu ya. Kemudian dikurangi dengan ini. Berapa? Ya, A gabung C. A gabung C itu berarti yang merah dan yang biru. Ya, 1, 3. Oh, ada 2, Bu. Oke. 3, kemudian 5. Ya, 7, 9, 11. Oke, kalau dikurangi berarti himpunan yang ini, yang A gabung B, itu semua anggotanya kecuali anggota-anggotanya itu ada di A gabung C, gitu ya. Oke, kita buat di sini saja. Kita yang dilihat yang A gabung B ya. 1 ada di ya di himpunan sebelah. Ada, Bu, berarti nggak usah ditulis. 3 ada juga. 5 ada. 7 ada. 8, 9 ya 10, Bu. Oh, berarti 10 di sini. 11 ada. 12 ya, ini 12. Begitu? Ya, sekarang yang H ya. Yang H itu adalah A iris B komplement, terus gabung A iris C komplement. A kurang C.
A kurang B itu berapa? Nah, selain ada di kuning ya, jadi 9, 7, 11 itu ya. Jadi ya, selain itu kita tulis di sini. Selain, baik, A kurang B itu kan isinya, atau kalau bingung kita tulis ini ya, A kurang B. B isinya apa nak? A kurang B. Oke, 1, 3, 5 gitu ya. Terus A kurang C sekalian. Ya, A kurang C berarti 1, ya, terus 9. Berarti ini selain ya, selain. Berarti kalau selain 1359 berarti ya, ada di S. Baik, kita lanjut. A kurang B komplement berarti selain 135 ya, ada di S. Berarti 0, kemudian 2, betul. Kemudian 3 enggak, 4, selain 135 kan. 4, 5 enggak, 6, 7. Selain 135. Oh, berarti di sini semua ya. 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian dikurangi himpunan A kurang C komplement. Oke, A kurang C komplement. Jadi selain 1 dan 9 ya. Ini 9 maksudnya. Ya, selain 1 dan 9 berarti 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, 9 enggak, Bu. Ya, 10 berarti. 10 kan? Oke, ada di S. Berarti 11, 12. Digabungkan. Digabungkan. Berarti S bukan sih? Bukan, karena A tidak memiliki angka 1, B juga tidak memiliki anggota 1 ya. Jadi ini 0 gitu ya, 2, 3. Oh, ini bukan dikurang, Bu, ini digabung. Oh ya. Terus 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, 8. Itu gabungan kan, berarti ya 9, 10, terus 11, 12. Semoga paham ya nak ya. Baiklah, kita akhiri pembelajaran kita kali ini ya nak ya. Terima kasih untuk Ananda yang sudah belajar dengan Bu Wahyu di channel Matematika Menyenangkan untuk masa depan yang lebih baik dan untuk Indonesia Jaya. Kalau Ananda merasa video ini bermanfaat, boleh dibagikan kepada teman-temanmu melalui file, WhatsApp, IG, lewat apapun agar membantu mereka paham lebih baik juga seperti kamu. Diharapkan banyak anak Indonesia terbantu belajar matematikanya dan mendapat nilai yang lebih baik. Jangan lupa like videonya ya, subscribe channel ini, lonceng untuk semua juga. Kemudian Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih, tetap baik hati dan cerdas. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam.